Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini kita akan mengadakan praktikum kewirausahaan, yaitu acara 1, menyusun ide bisnis. Di sini teman-temannya udah nyiapin belum ide bisnis yang mau disampaikan di acara praktikum 1 ini? Udah ya. Nyoba mulai dari Mas Andri dulu. Ada ide apa Mas Andri? Oke. Ide bisnis saya itu ada chicken stick. Oh, ada chicken stick. Iya. Jadi untuk chicken stick ini sangat mudah sekali untuk kita jual atau mungkin dibuat dengan gampang. Ini suara saya kedengaran ya? Iya, kedengaran Mas Andri. Oh iya. Oke. Dilanjut dulu ide bisnisnya apa aja, nanti dijelasin alasannya. Yang selanjutnya, apa ada ide bisnis lain Mas Andri? Kalau saya mungkin itu saja. Oke. Dari Mas Farizal ada ide bisnis? Udah ada ide bisnis? Sudah Mas. Boleh. Yuk. Ya. Ide bisnis di sini saya memilih ada 2, yaitu bakwan aneka topping dan yang kedua bakwan kelinci. Kenapa saya memilih bakwan aneka topping? Karena bakwan itu sudah sangat familiar di lidah orang Indonesia, sehingga banyak kalangan yang menyukai makanan tersebut. Tetapi kadang mereka merasa bosan dengan varian yang begitu-begitu saja. Mungkin dengan adanya ide ini dapat menganeka-ragamkan dan menambah variasi agar masyarakat tidak bosan mengonsumsinya dengan penambahan aneka topping, misal ya seperti penambah dengan topping sosis atau daging atau ya udang rebon gitu-gitu. Dan untuk yang kedua yaitu abon kelinci, saya memilih ide ini karena merupakan sesuatu yang jarang ditemui. Mungkin kan abon biasanya dibuat dari sapi, yaitu ya untuk menanekaragamkan jenis pangan aja sih, biar banyak variasi dari masyarakat agar tidak bosan dengan abon yang gitu-gitu aja. Mungkin demikian Mas. Terima kasih Mas Farizal. Ya, sama-sama. Dibuat banyak varian untuk biar nggak bosan gitu ya. Langsung selanjutnya Mbak Vina, ada ide nggak? Ya, ide bisnis yang mau aku sampaikan itu ada susu pisang dari susu kambing. Jadi alasan aku milih ini itu karena pertama yaitu kan susu kambing itu kan peminatnya sedikit ya, nggak kayak susu sapi. Nah, aku cari cara gimana caranya itu biar susu kambing itu bisa dinikmati banyak orang. Nah, caranya itu bisa dengan penambahan ekstrak pisang beraroma. Nah, kalau
Sesuai jurnal yang udah aku baca itu, pisang beraroma itu dapat memperbaiki rasa dan aroma khas dari susu kambing. Jadi diharapkan dengan penambahan pisang ini, bau perengus dari susu kambing ini berkurang. Jadi orang yang awalnya nggak suka itu jadi suka gitu. Terus susu pisang ini kan juga lagi tren ya. Tapi kan yang banyak beredaran itu dari susu sapi. Jadi produk ini termasuk itu sangat inovatif karena terbuat dari susu kambing. Itu yang pertama. Kemudian itu ada masker kefir. Nah, kenapa aku pilih ide bisnis ini itu karena masker sekarang itu kan yang beredar kebanyakan dari susu sapi atau susu kambing kan. Nah, nggak banyak orang yang tahu kalau kefir itu punya kandungan yang baik buat kulit. Contohnya itu kayak bisa buat melembabkan kulit, terus mengandung efek anti radang itu buat meredakan masalah kulit kayak jerawat, eksim, dan lain-lain. Terus kefir juga dinilai dapat memperlambat tanda-tanda penuaan dini. Itu aja sih. Oke, terima kasih Mbak. Kalau dari aku sendiri itu ada apa namanya ide bisnis cateringan. Jadi cateringan hasil olahan apa ternak gitu, misal telur, susu, daging. Nah, hasil olahan ternaknya itu dibikin kayak catering buat mahasiswa kan, kebanyakan mahasiswa kan di kampus gitu ada acara ospek, acara UKM, terus seminar dan lain sebagainya. Nah, ide bisnis itu ada karena melihat dari itu. Kita juga anak peternakan gitu kan, memanfaatkan yang ada produk hewani, terus ya kebutuhan akan catering kan semakin kesini semakin banyak gitu kan. Jadi adanya cateringan ini buat itu menampung teman-teman yang mahasiswa dengan modal yang sedikit gitu. Terus aku juga ada ide yang lain. Ide yang lainnya itu peternakan ayam telur terintegrasi. Nah, peternakan telur terintegrasi ini jadi semua ya bisa dibilang semi otomatis lah. Jadi mulai dari biosecurity, terus adanya apa namanya pengolahan pakan, terus kandangnya di satu tempat yang sama, dan ada apa namanya kayak mesin buat sensor lampu, terus bau amonia kayak gitu. Jadi kan komoditas ayam layar kan masih banyak gitu. Jadi biar lebih modern lah. Terus ada lagi ide bisnisnya tepung kerabang telur. Udah belum sih? Nah, dari masalah kayak di sampah kerabang telur yang banyak itu kan nggak banyak yang nggak digunain. Nah, mulai dari masalah itu dibikinlah tepung kerabang telur. Jadi tepung kerabang telur itu banyak banget manfaatnya, mulai dari misal
campuran pakan bisa, campuran makanan buat makanan itu bisa. Dan ada penelitian tuh, jadi tepung kerabang telur itu dibikin bubuk terus dikasih beberapa zat gitu, itu bisa menghentikan pendarahan gitu loh. Jadi kayak semacam salep dibikin kayak gitu. Kalau dari aku gitu sih. Kalau dari teman-teman yang lain gimana? Ada tambahan lagi? Halo? Dari teman-teman ada yang lain nggak? Ini kurang nih, kurang 2. Ini nggak ada yang nulis tadi aku pas ngomong. Halo teman-teman. Ya, Gimana Vina? itu Popon belum. Apa? Oh iya Popon. Oh, Mas Abdullah. wah, tanpa suara ini dia. Saya lupa kalau ada Mas Popon. Halo Mas Popon. Halo Mas Popon. Mas Popon kayaknya itu ketiduran ini bagaimana ya? Biasanya Mas Popon punya ide-ide bisnis yang keren-keren. Karena Mas Popon sepertinya tidur, teman-teman yang lain ada? Ini alasan saya belum ya. Chicken stick ini. Oh iya Mas, lupa saya. Iya, Mana Mas alasannya? iya. Mas? Heeh. Oke, Bisa tolong diulangi Mas, biar saya catat. oke. Ya, kalau untuk chicken stick ini sangat mudah. Ini chicken stick ini bukan kayak para mahasiswa atau mungkin masyarakat tahu gitu chicken stick itu, tapi ide bisnis saya ini eh, chicken sticknya ini sangat berbeda, jadi mudah juga dibuat dan murah seperti itu, bisa dijangkau oleh mahasiswa gitu sih. Oke. Teman-teman ada yang lain selagi aku nambahin alasan yang dari ide bisnisku tadi. Boleh dipikir lagi ada ide bisnis apa gitu.
Oh, ini ada dari Mas Abdullah Fajar Aji. Mungkin dia nggak bisa ngomong ya kali, mengantuk, apalagi puasa ngobrol. Jadi alasan Mas Fajar Aji apa ya tadi? Idenya apa ya Mas Fajar Aji? Bentar, saya tanyain Mas Fajar Aji. Oh, ide bisnisnya telur asin pedas. Dengan alasan itu mudah, murah, belum banyak yang membuat, peminatnya olahan telur juga banyak. Oh ya, terima kasih Mas Abdullah, ide dan apa namanya alasannya. Dari teman-teman ada yang lain? Yuk, tinggal satu lagi sebelum kita ke apa namanya sheet selanjutnya, karena masih ada 2 sheet lagi. Mas Farizal, Mbak Vina, Andri, ada ide lagi sekali yuk? Ini ya, apa, bakso warna-warni. Oh ya, bakso warna-warni. Keren sekali. Ya, jadi alasan aku memilih ini tuh buat apa ya, menambah variasi bakso aja gitu, dan warna-warni dari baksonya itu juga bisa dari ekstrak sayur-sayuran kayak bayam, wortel, tomat atau kangkung atau bahkan ubi-ubian gitu kayak ubi ungu. Nah, jadi selain buat apa, menarik orang dari segi warnanya, juga bisa nambah nutrisi dari baksonya itu sendiri gitu Keren sekali idenya Mbak. sih. Ya, sekarang udah ada apa namanya 10 ide bisnis yang udah kita sampaikan. Jadi dari ini semua nanti kita bikin semacam apa ya, scoring dari masing-masing ide yang tadi. Ini gimana ini caranya ya? Ini jadi ini ide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang di apa namanya pertimbangannya itu ada originalitas, desain, bahan baku, konsumen, market pasar, pemasaran, penjualan, modal. Jadi ini di modul kan udah ada skalanya tuh 1 sampai 5. Skalanya 1 sampai 5 itu dari tidak setuju, setuju, setuju banget, kayak gitu-gitu. Bentar, aku lupa. Tak taruh mana ya tadi? Jadi kalau gini bisa itu sih, apa namanya? Kita bareng-bareng gitu. Misal kayak yang tadi, yang pertama tuh chicken stick. Iya. Jadi dari chicken stick nih nilai 1 itu tidak mendukung, nilai 2 kurang mendukung, 3 tuh cukup mendukung, 4 tuh mendukung, 5 tuh sangat mendukung gitu. Jadi kita lihat dulu kita bareng-bareng chicken stick. Kalau originalitas kita melihat chicken stick sendiri, yang prefer bagusnya tuh berapa gitu. Dari teman-teman gimana?
Apa ini apa namanya? Gimana ya? Masa yang ngasih ide nanti yang ngasih skor gitu? Nah, iya. Yang yang Jadi, punya yang punya ide gak boleh menilai. iya, bener sih Mas. Jadi apa namanya? Kita skorsing itu ya. eh, di luar diskusi, nanti kita situ diskusi lagi. Kan kita nanti dapat 3 nih yang apa? Jumlahnya paling banyak. Berarti kan yang bagus. Dari 10 ini kita ngambil 3 dari skorsing ini. Habis itu kita ke ini yang terakhir analisis SWOT. Jadi antara pilihan 1, 2, 3 ini tadi. Gimana teman-teman? Bisa? Ya, kalau gitu kita apa namanya? Akhiri diskusi ini sekarang. Selanjutnya kalau ini skorsingnya udah, nanti kita kan memilih 3. Nah, 3 nanti ditaruh sini aja. Kita apa namanya? Analisis SWOT-nya gitu.